Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada dua nama yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Sebentar, ini mungkin bisa jadi bukan dua nama, tapi ternyata berkembang menjadi 4 nama Sobat Football United. Sorry. Oke, nama pertama adalah Conor Gallagher ya. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, Conor Gallagher ini akan berharga valuasinya 26 juta pounds untuk Manchester United jika ingin mendatangkan di bulan Januari. Saat ini Conor Gallagher ini dinilai sebagai sebuah opsi atau sebuah peluang dibandingkan dengan sebuah prioritas. Ini tentu saja juga sejalan dengan informasi sebelumnya di mana Manchester United ini menempatkan nama Carlos Baleba, Elliot Anderson serta Adam Wharton sebagai prioritas topnya gitu ya, dan nama-nama lain termasuk juga Conor Gallagher ini hanya sebagai opsi saja. Pemain yang saat ini berusia 25 tahun yang masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid sampai dengan tahun 2029 sebenarnya, tapi Fabrizio Romano memperkirakan ya tahun depan Conor Gallagher ini akan cabut dari Atletico Madrid. Pemain yang tentu saja juga menjadi bagian Chelsea di periode sebelumnya. Dia menurut gue juga punya kemampuan yang baik sebagai pemain tengah. Dia punya atribut-atribut yang juga dibutuhkan untuk pemain di lini tengah. Gue pikir dia tidak akan kesulitan untuk bisa beradaptasi di situasi 3-4-3. Dia punya kualitas di sana, tapi apakah nama Conor Gallagher ini lebih baik jika dibandingkan dengan 3 nama yang Manchester United tetapkan sebagai target top? Di situ pertanyaannya, dan jawaban gue kayaknya enggak. Jadi kalau menurut gue ya gue lebih memilih 3 nama yang sebelumnya disebutkan ya. Dan terkait dengan informasi dari Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa Conor Gallagher ini hanya dilihat sebagai peluang, opsi, bukan sebagai prioritas. Ini menunjukkan bahwa ya dia hanya dilihat sebagai opsi saja. Kalau Manchester United ada situasi dengan 3 pemain yang diincar, dan kalau itu sudah diketahui misalnya dari bursa transfer musim dingin, baru Manchester United akan bergerak untuk mendekati opsi-opsi yang ada, termasuk juga Conor Gallagher ya. Walaupun ada kemungkinan bisa didatangkan di bulan Januari dengan angka 26 juta pounds, berarti sekitar 35 juta euro ya. Tapi gua memperkirakan Manchester United tidak akan bergerak untuk mendatangkan pemain lini tengah di bursa transfer Januari. Mereka akan lebih mengakses dulu, mereka akan lebih katakanlah berusaha untuk memaksimalkan opsi-opsi yang ada, sekaligus juga menganalisa siapa-siapa saja misalnya yang bisa diteruskan di Manchester United, siapa-siapa saja yang harus selesai di Manchester United di bursa transfer musim panas. Itu akan dilakukan di paruh kedua musim ini. Jadi musim ini secara keseluruhan lini tengah akan dilakukan penilaian dengan harapan dan juga persiapan ya, Manchester United akan bisa jadi melakukan perombakan secara besar-besaran di bursa transfer musim panas nanti khusus untuk lini tengah. Tapi ya tidak sesimpel jual ini jual itu, datangkan ini dan itu, karena setiap angka yang bergerak ya ini kan juga mempengaruhi neraca keuangan Manchester United, terutama operasional klub, sehingga klub pun juga akan berhitung terkait dengan hal tersebut. Dari situ walaupun Conor Gallagher ini berharga 26 juta pounds, sekitar 35 juta euro, gue berpikir Manchester United akan menyimpan budget seperti itu untuk digerakkan di bursa transfer musim panas tahun depan. Itu perkiraan gue ya. Dan ya Conor Gallagher bisa jadi akan pindah dari Atletico Madrid. Kalau tidak ke Manchester United, nampaknya juga ada opsi-opsi ke klub lain. Dan opsi ke klub lain ini juga menjadi kabar yang dikabarkan oleh diinformasikan oleh Gazzetta dello Sport dari Italia, di mana AS Roma ini sangat mendorong untuk mendatangkan Joshua Zirkzee yang dilihat sebagai pemain yang perfect untuk memberikan impact yang besar di posisi lini depan AS Roma untuk mencetak gol, di mana saat ini mereka memiliki masalah di sana. Peminjaman dengan obligasi membeli ini nampaknya struktur yang akan ditawarkan oleh klub Serie A ini ya.
kepada Manchester United untuk membawa sang pemain kembali ke Italia, di mana Gasperini melihat bahwa Joshua Zirkzee ini adalah solusi yang ideal untuk lini depan AS Roma ya. Joshua Zirkzee fantastis di pertandingan menghadapi Crystal Palace. Bukan hanya satu golnya saja, tapi bagaimana penampilan di babak kedua terutama yang menunjukkan peran yang diharapkan sebenarnya ya, yaitu adalah dia bisa menjadi energi di lini tengah, dia juga aktif bergerak, dia juga bisa menjadi solusi di lini depan Manchester United. Komplit menurut gua apa yang terjadi bagi Joshua Zirkzee, terutama di babak kedua ketika menghadapi Crystal Palace. Artinya atmosfer saat ini sedang positif untuk Joshua Zirkzee. Dia nampaknya memiliki modal saat ini ya untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di pertandingan selanjutnya. Kepercayaan nampaknya sejauh ini sukses dikembalikan nih oleh Joshua Zirkzee kepada Ruben Amorim. Apakah ini akan berlanjut? Itu hal yang menarik karena Benjamin Sesko tidak akan selamanya absen. Benjamin Sesko yang memang lebih diplot sebagai pemain utama ini juga akan kembali. Nah, ketika itu terjadi akan ada persaingan, akan ada kompetisi dari dua pemain ini, di mana menurut gua ini yang gua nantikan. Ini yang gua tunggu. Persaingan kompetisi untuk memperebutkan satu tempat di lini depan. Artinya mereka harus konsisten. Mereka harus tampil dengan kapasitas tertinggi, dan itu dimulai bahkan dari Carrington. Sebelumnya jelas Benjamin Sesko lebih unggul ya, dengan proyeksi dia sebagai pemain inti, biaya transfer yang tinggi. Dia sudah bisa mencetak gol juga di Premier League. Joshua Zirkzee nampak semakin tenggelam, tapi ketika Sesko ini absen dan Joshua Zirkzee dipercaya, dia hanya butuh 2 pertandingan untuk bisa mencetak gol di Premier League pertama musim ini. Dan nampak juga kepercayaan diri dari sang pemain ini tambah tebal. Dan kalau ini berlanjut di pertandingan-pertandingan selanjutnya, ini akan sangat seru. Dan terkait dengan situasi rayuan ajakan dari AS Roma ini, ya tergantung proyeksi dari Joshua Zirkzee seperti apa. Dia mentalnya seperti apa, karakternya kayak gimana, dia mau tidak nih berkompetisi, dia mau tidak bersaing. Kalau dia mau pindah ke AS Roma, dia akan aman ya, mendapatkan tempat utama di sana jelas, mungkin juga menit bermain yang lebih tinggi dibanding dengan di Manchester United, dan peluang untuk masuk ke tim nasional Belanda mungkin akan lebih terbuka. Dan kalau itu yang terjadi ya inilah Joshua Zirkzee gitu. Tapi jika hal yang terjadi sebaliknya, dia mau stay di Manchester United, dia mau fight berkompetisi, ini juga merupakan satu titik atribut yang harus dilihat ya. Dimana kalau dikabarkan Ruben Amorim sangat memilih untuk tidak kehilangan siapapun saat ini dari skuadnya ya di bursa transfer Januari. Oke. Dari Visage Net ini mengabarkan bahwa Manchester United dan Chelsea dikabarkan bersiap untuk melakukan perang tawaran ya, untuk nama Harvey Barnes dari Newcastle dengan harga 60 juta pounds. Ya, Harvey Barnes ini nama yang juga menurut gue menarik di Newcastle, dimana penampilannya di beberapa pertandingan cukup bagus sih menurut gue ya. Pemain berusia 27 tahun, valuasi Transfermarkt ada di 35 juta euro. Pemain yang bisa beroperasi atau lebih dominan di sisi serang sebelah kiri. Pemain yang sebelumnya membela Leicester City sebelum ditransfer di tahun 2023 ke St James Park Newcastle dengan harga 44 juta euro menurut Transfermarkt. Well, ini bukan posisi prioritas bagi Manchester United. Manchester United sudah mendatangkan Matheus Cunha, ada juga Mason Mount misalnya untuk posisi serang sebelah kiri. Dan gua nilai ini hanya rumor saja ya. Tapi memang Harvey Barnes di sisi lain juga memang pemain yang berkualitas, pemain yang juga memiliki pengalaman di Liga Inggris. Nama yang menarik, tapi gua tidak berpikir ini yang sebenarnya terjadi. Prioritas ada di lini tengah, dan bahkan nomor selanjutnya prioritas itu tidak di lini depan lagi, mungkin bergeser ke lini belakang ya. Dan terkait dengan lini belakang, back kiri muda dari Manchester United Diego Leon dikabarkan ini diekspektasi atau diperkirakan akan pergi ke OGC Nice di bulan Januari dengan status pinjaman ya. Dia diharapkan akan masuk ke tim utama di OGC Nice, tentu saja untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Gue sepakat ya, karena memang pemain ini datang dari negara berbeda, dari benua yang sangat jauh, kultur, bahasa,
sangat jauh berbeda dengan yang ada di Eropa. Dia baru pertama kali dan dia memang masih sangat muda sekali. Dia butuh adaptasi yang tidak singkat ya. Memang ada proses di sana, dan menit bermain ini juga penting untuk perkembangannya. Bukan hanya untuk bermain di atas lapangan, tapi juga lebih beradaptasi dalam sepak bola Eropa secara umum. Sehingga peminjaman ini mungkin salah satu proses akselerasi supaya dia bisa lebih cepat berkembang lagi. Mudah-mudahan kalau ini memang terjadi, ya dia bisa sukses di Liga A bersama dengan OG Senis, di mana ya kita tahu ya pemiliknya sama-sama Ineos. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.